Yang paling kelihatan dan segera kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan. Hutan itu tidak boleh dikasih izin apapun, tidak boleh buat apapun. Jadi hutan primer dan gambut itu dipelihara, dirawat. Selamat datang di acara Rujak, Ruang Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur. Siang hari ini telah hadir bersama kita di acara Rujak kita sore hari ini, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar. Selamat sore Ibu. Selamat sore, dan saya orang Jakarta Timur. Siap. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Sehat ya Bu? Baik. Alhamdulillah, oke. Terima kasih Bu, sore hari ini sudah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukan Ibu, bersedia hadir di acara Rujak kami pada sore hari ini. Oh ya Bu, saya pernah mendengar nih, salah satu kebiasaan Ibu itu bekerja sampai tengah malam, dan pagi-pagi sudah bekerja lagi. Nah, apakah kebiasaan ini masih berlanjut sampai sekarang Bu? Setelah masa COVID saya lebih berhati-hati. Jadi ya, kalau biasanya kerja sampai jam 2 pagi, sekarang udah saya kurangin deh jam-jam 11 lah, jam 11, setengah 12 saya udah berhenti. Tapi pagi-pagi saya bangun paginya tetap kalau ya? Itu sih tetap. Ibu tetap dengan jam kerja seperti itu tetap terlihat bugar seperti sekarang ini? Enggak, yang pasti gemuk banget. Rahasianya apa tuh Bu? Wah, enggak ya, cuman berpikirnya jangan macem-macem, nggak boleh stres, udah jembar aja kata orang Jakarta. Iya, oke Bu, terima kasih. Oh iya Bu, kami juga mau mengucapkan selamat Hari Bakti Rimbawan. Oh iya betul, terima kasih. Besok tanggal 16 Maret. Besok ya. Tapi kami ucapkan sekarang, semoga segenap warga negara berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup Indonesia. Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kementerian Lingkungan Hidup ini mempunyai peran yang sangat penting terhadap pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Nah, menurut Ibu dengan kondisi saat ini, apakah ikut terdampak dengan kondisi pandemi COVID saat ini? Ada ya, karena biar bagaimanapun ketika banyak keterbatasan terjadi dan juga langkah-langkah yang diambil seperti kita pakai masker, vaksin dan lain-lain, itu pasti limbah medisnya juga besar dan itu kita harus tangani dengan baik. Betul. Di sisi lain, sejak awal COVID Maret tahun lalu, kebun-kebun binatang dan taman nasional juga kita tutup. Itu juga pasti terdampak kepada satwa dari pakannya dan lain-lain, itu juga kita tangani juga. Jadi ada aja. Demikian pula hambatan mobilitas di dalam patroli keamanan, menjaga hutan, kontrol deforestasi dan lain-lain, itu juga tidak mudah. Tidak mudah ya, tetap mempunyai efek ya Bu ya. Ada efeknya, tapi kinerja gimana Bu? Bisa dikelola dan kinerjanya relatif baik. Saya memang sudah evaluasi dan bersyukur ya, karena beberapa sistem bisa kita pakai online pakai diskusi virtual. Regulasinya kita cepatkan, kontrolnya juga jadi lebih cepat juga. Lebih cepat, oke Bu, terima kasih. Nah, Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sangat fokus nih di dalam memikirkan persoalan-persoalan terkait lingkungan hidup di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya untuk memulihkan alam Indonesia ini. Nah, menurut pendapat Ibu, persoalan apa nih yang paling krusial nih? Yang paling kelihatan dan segera kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan. Ya, itu jadi masalah sejak lama dan 2015 juga di puncak persoalannya. Kemudian makin kesini makin baik kita bisa atasi dengan arahan Bapak Presiden dan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat ya. Kebijakan pencegahan persisnya dan kesiagaan sebelum kondisi kebakaran. Jadi kalau sebelumnya itu tidak seperti itu. Sekarang udah jauh lebih sistematis dan diperbaiki oleh Bapak Presiden, termasuk kita memakai peralatan dan sistem untuk teknik modifikasi cuaca. Itu kan semuanya urusannya dengan uang negara, dengan pajak jadinya. Pajak ya. Nah, Bu. Nah, saat ini Indonesia berhasil nih Bu menurunkan deforestasi ya di Indonesia sebesar 75,3% dari selama periode 2019-2020. Jauh lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Ini tentu merupakan pencapaian atau pembuktian dari Kementerian Lingkungan Hidup
untuk terus-menerus berupaya menurunkan derajat deforestasi di Indonesia. Tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa ya Bu. Selamat untuk kesuksesannya. Terima kasih. Boleh diceritakan sedikit Bu kiat-kiat suksesnya? Ya, sebelumnya yang namanya deforestasi itu di tahun 2000 mencapai 3 juta hektar. 1 tahun loh. 1 tahun itu Bu. Pohon-pohon hutannya menurun ya fungsinya. Kemudian terus jadi 1 juta, kemudian di 600.000, tahun 2018 2019 400.000, 460 ribuan hektar. Dan tahun 2019-2020 ini menjadi 115.000. Jadi ini hal yang sangat positif dan memang kita rintis sejak lama ya langkahnya. Jadi seperti kebijakan moratorium. Jadi kita punya kebijakan, Bapak Presiden punya kebijakan bahwa seluas 66 juta hektar hutan itu tidak boleh dikasih izin apapun, tidak boleh buat apapun. Jadi hutan primer dan gambut itu dipelihara, dirawat. Kemudian kita mengatasi tentu law enforcement, penegakan hukum, patroli dan lain-lain. Kita juga memoratorium izin-izin baru untuk sawit dan lain-lain. Jadi langkah-langkahnya banyak mengendalikan kebakaran hutan dan lain. Dan itu semua pakai APBN. Pakai APBN. Dukungannya dari kementerian dan juga terutama dari BNPB ya. Untuk kebakaran hutannya, dari Panglima TNI, dari BPP, tidak semuanya unit-unit pemerintah bekerja. Nah, baik Bu. Nah, tadi dari semua bentuk dukungan yang diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan misi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terkait peran pajak sendiri nih Bu, menurut pendapat Ibu, sejauh mana peran pajak terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini sendiri? Kalau buat saya sih ya, yang pasti kan penerimaan negara itu sangat diharapkan dari pajak. Tidak akan ada belanja negara yang cukup, pembiayaan untuk langkah-langkah kerja pemerintahan. Negara secara keseluruhan kan yang dibayarin bukan hanya pemerintah, tetapi juga DPR-nya, judicial grupnya juga, Pemda, dan juga langkah-langkah membina masyarakat itu semua pakai uang negara, belanja negara. Jadi pajak itu memang menjadi sangat penting. Tapi buat saya sebetulnya ya, pajak itu adalah secara filosofis itu tanda bahwa kita mencintai negara ini, kita menginginkan negara ini. Jadi di beberapa situasi secara politik itu kadang-kadang keinginan bernegara itu ditandai dengan memberikan uang kepada negara atau bayar ya. Kalau kita lihat sejarah Ottoman ya, zaman dulu itu dibilang bahwa tugas laki-laki itu adalah bekerja, bayar pajak dan perang. Jadi bekerja, bayar pajak dan perang. Iya, jadi dia cara ngejaga negaranya itu ya itu. Pertama bayar pajak, kedua perang, ya ketiga bekerja. Jadi itu bayar kunci. Pajak, perang, bekerja. Itu 3 kunci ya. 3 kunci. Ya. Nah, kalau dari segi anggaran, kira-kira anggaran yang dianggarkan di APBN untuk Kementerian Lingkungan Hidup ini sendiri kira-kira sudah mencukupi nggak Bu? Aduh, jauh ya kalau lihat masih kurang situasinya, kondisi yang dihadapinya gitu ya. Tapi terus terang saya punya kerjasama yang baik dengan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan. Pada saat perlu ya saya tinggal bicara. Jadi saya nggak ngotot bahwa APBN-nya harus gede-gedean. Kita sekarang KLHK hampir 7 triliun. Oh iya. Tapi untuk persoalan yang begitu besar yang tadinya 2 kementerian jadi satu sebetulnya itu sangat kurang. Tapi saya kira kita bisa atasi dengan pengembangan kebijakan aja, kebijakan yang baik, terus mewajibkan dunia usaha melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan seperti misalnya dia kalau habis pakai
lahan untuk tambang, ya kamu tanam lagi dong, gitu kan? Jadi nggak harus dirawat lagi, jangan gitu pakai ya, Bu, aja ya. gitu. Kira-kira hal-hal seperti itu yang bisa juga membantu mengatasi. Siap, Ibu. Nah, Ibu sebagai wajib pajak nih, di tengah kesibukan Ibu yang begitu padat, saya lihat pelaporan Ibu setiap tahunnya itu selalu rutin nih dan tepat waktu. Nah, untuk tahun 2020 ini sendiri, Ibu sudah lapor? Sudah lapor ya, Bu? Udah pakai online. Pakai online. Saya rajin bayar pajaknya sebab nggak banyak yang dilaporin. Oh iya. Nah, jadi secukupnya. Ada kesulitan nggak, Bu, dalam ya, pelaporannya? Sekarang sih makin bagus ya. Ini mungkin tahun keberapa ya pakai sistem e-filing. Jadi saya kira sih makin bagus. Saya mengamati makin sistematis dan makin baik kok. Ya. Keren lah Dijen Pajaknya. Iya, kita harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Oke. Nah, baik. Terakhir nih Bu, Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga sebagai tokoh masyarakat, mohon kiranya berkenan untuk memberikan himbauannya kepada masyarakat luas agar segera membayarkan pajak dan melaporkan SPT tahunannya sebelum 31 Maret 2021. Iya, ayo semua wajib pajak Indonesia, mari kita melaporkan SPT kita dengan e-filing. Nggak repot-repot, nggak usah datang ke kantor pajak, boleh ngisi dengan e-filing di mana aja, kapan aja. Jadi harusnya bisa kita lakukan karena bisa cepat dan mudah. Jangan lupa ya, lapor SPT pajak sebelum tanggal 31 Maret tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Makasih ya. Terima kasih untuk kesediaannya. Thank you.